الفرحة هي يوم فرحكوا ده شيء أكيد. ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة. جيتوا وكتبتوا الكتاب واحنا طايرة الفرحة بينا. والليلة دي القلب داب. إحساس اليوم ده مين فيكم ينسى؟ على طول تجمعكوا أحلى حياة. Kira-kira apa sih revitalisasi KUA itu? Mau tahu? Jom kita dengarkan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar. Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki 6 program skala prioritas. Salah satunya adalah revitalisasi KUA. Dengan adanya revitalisasi KUA, menjadikan KUA sebagai pusat layanan keagamaan serta meningkatkan kualitas umat beragama. Selama ini masyarakat mengenal KUA sebagai pusat urusan asmara. Ke depan KUA itu diharapkan terasa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. KUA bisa mengurus mengenai masalah wakaf sesuai dengan PMA 30 tahun 2016, mengurus masalah kemasjidan, mengurus masalah zakat, mengurus mengenai nazir wakaf, mengurus mengenai ormas, majelis taklim, kemudian persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah umat beragama. KUA hendaknya juga turun langsung ke masyarakat sehingga keberadaannya begitu dirasakan. Nah, Sobat KUA sudah pada tahu kan apa itu revitalisasi KUA? Lantas, apa sih yang membedakan antara KUA revitalisasi dengan KUA yang tidak revitalisasi? KUA revitalisasi itu harus memiliki 3 aspek. Yang pertama, sarana dan prasarananya mesti mencukupi. Dengan ditunjuknya KUA MKS sebagai KUA revitalisasi tahun 2021, kita oleh Kementerian Agama itu dilengkapi sarana dan prasarana. Di antaranya yang dikasih kepada kita adalah rak buku, kemudian gedung yang sudah SBSN, alhamdulillah kita lantai 2 SBSN tahun 2019, kemudian mesin scanner, 1 buah laptop, kemudian mesin PLQ, 1 buah infocus, ada 9 yang dikasih kepada kita untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di KUA MKS. Yang kedua, SDM. Untuk melengkapi SDM yang ada, maka Kementerian Agama selama tahun 2021 itu seluruh pegawai KUA, baik itu kepala KUA, penghulu, penyuluh maupun JFT yang ada dipanggil untuk BIMTEK ke Jakarta sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya masing-masing. Pak penghulu itu dipanggil untuk BIMTEK moderasi beragama, kemudian relasi harmonis, terus dan Bapak dan Ibu penyuluh itu juga dipanggil untuk moderasi beragama, kemudian untuk bimbingan perkawinan, sementara KUA itu dipanggil untuk
kegiatan yang pertama tentang zakat wakaf, kemudian bagaimana kita memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan yang melayahi Kecamatan Bandiangin Kota Selayar. Kemudian yang terakhir adalah tentang digitalisasi layanan. Alhamdulillah semua layanan di KUA MKS kini didukung dengan sarana yang ada, kemudian SDM yang tersedia. Kita di sini di KUA MKS ada 15 orang semuanya, satu sudah pensiun. Di antaranya adalah ada 5 JFU, ada 5 penghulu dengan kepala KUA, dan ada 5 orang penyuluh fungsional. Ditambah lagi dengan 8 penyuluh non-PNS untuk memberikan layanan. Kemudian seluruh layanan kita adalah layanan digital, baik itu mengenai rekomendasi bina nikah, kemudian pendaftaran nikah, ke depan juga pendaftaran wakaf juga diarahkan kepada elektronik AIW, untuk mendukung kegiatan revitalisasi KUA yang ada di kecamatan. Sementara di KUA yang non revitalisasi tentu belum lagi didukung oleh sarana prasarana yang tersedia. Gedungnya bagaimana, saprasnya bagaimana, SDM-nya bagaimana, kemudian bagaimana dengan bentuk layanan digital. Bahkan sebagian KUA di Sumatera Barat ini masih ada KUA-nya satu, kemudian stafnya ada satu-satu. Bahkan ada KUA yang semerangkap semuanya. Dia yang kepala, dia pula yang jadi staf. Dia yang menerima pendaftaran nikah, dia yang membuat buku nikah, kemudian dia pula nanti yang mencatat pernikahannya. Jika kita berbicara tentang revitalisasi KUA, apakah benar dengan adanya program tersebut dapat memperluas cakupan fungsi layanan di KUA? Tidak. Dengan adanya KUA revitalisasi sebetulnya adalah mengoptimalkan layanan yang ada di KUA. Karena tusi KUA itu sesuai dengan PMA nomor 34 tahun 2016 pasal 2 dan pasal 3 itu ada 10 yang menjadi tugas pokok dan fungsi KUA kecamatan. Yang pertama adalah memberikan layanan dan bimbingan masyarakat Islam mengenai pernikahan, wakaf, zakat, haji, produk halal, hisab ru'yat, pengukuran arah kiblat, penerangan penyuluhan agama Islam, pembinaan syariah, dan produk halal. Setelah menjadi KUA revitalisasi, lantas bagaimana perkembangan KUA di Kecamatan Mandiangin Kota Selayar? Perkembangan revitalisasi KUA di Kecamatan Mandiangin Kota Selayar, yang pertama tentu kita memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita. Semua layanan yang ada di KUA MKS adalah dengan layanan digital, dan semua layanan itu berada di lantai bawah. Karena kita ada meja resepsionis, ada meja layanan, ada ruangan konsultasi, ada balai nikah, kemudian ada ruangan JFU dan ruangan penghulu. Semua layanan kepada masyarakat yang berurusan di kantor KUA itu berurusannya di lantai bawah. Sementara lantai 2 itu kita manfaatkan untuk ruangan kepala KUA, penyuluh, dan ruangan sholat. Dan semua layanan berada pada di lantai dasar. KUA MKS itu sudah melaksanakan beberapa program ke depannya. Kemudian bimbingan kita dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Pada hari Senin kita melakukan pemeriksaan data-data calon pengantin, data-data wali nikah, kemudian diberi penasihatan, sekaligus juga masuk pada hari itu memberikan penasihatan adalah kawan kita dari KB, ibu-ibu kita dari Puskesmas memberikan tentang Kespro, sementara yang dari KB itu menyampaikan tentang persoalan stunting. Dan di KUA MKS kini juga ada kegiatan namanya BRUS, Bina Remaja Usia Sekolah, dan kita juga sudah turun ke lapangan melaksanakan kegiatan BIM-WIN berbasis masjid, hasil kerjasama kita dengan kantor KB. Kita juga sudah mengadakan pembinaan terhadap nazir-nazir wakaf dengan kita turun ke lapangan, sekaligus kita juga melihat objek tanah wakaf.
Bagaimana realisasi kegiatan revitalisasi KUA di KUA Kecamatan Mandiangin Kota Selayar ini? Kegiatan revitalisasi KUA Kecamatan di wilayah Kecamatan Mandiangin Kota Selayar di Kota Bukit Tinggi. Yang pertama adalah dari segi layanan nikah yang terintegrasi yang terkait dengan penyerahan buku nikah, penyerahan kakak kepada pasangan yang baru saja menikah. Kemudian layanan konsultasi perorangan melalui pusaka, konsultasi rumah tangga, waris, wakaf, haji, zakat, produk halal, dan layanan syariah. Yang ketiga, layanan digitalisasi data keagamaan Kecamatan Mandiangin Kota Selayar, data jumlah penduduk beragama, jumlah rumah ibadah, jumlah tanah wakaf, jumlah zakat, jumlah infak, jumlah sedekah, jumlah hewan kurban, jumlah majelis taklim, imam, khatib, dan pendidikan agama, madrasah, jamaah haji, dan sebagainya. Seterusnya, layanan UPZ, unit pengumpul zakat, infak, dan sedekah. Alhamdulillah, KUA Kecamatan Mandiangin Kota Selayar sudah memiliki UPZ, unit pengumpul zakat, yang setelah di-SK-kan oleh Basnas Kota Bukit Tinggi. Kemudian layanan isbat nikah keliling, bekerjasama dengan PA Kota Bukit Tinggi dan PKK Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, layanan dan bimbingan pemberdayaan ekonomi umat berbasis keluarga. Sekarang ini pada tahun 2022 kita mendapat uang sebanyak 100 juta untuk 10 orang calon penerima, masing-masing itu mendapat 10 orang. Yang dicari datanya melalui penyuluh agama kita, baik itu penyuluh non-PNS maupun penyuluh PNS. Kemudian layanan administrasi ikrar wakaf, data dan akta ikrar wakaf berbasis aplikasi dengan sistem jemput bola. Layanan pendaftaran nikah secara online, konsultasi atau screening secara online, digitalisasi akta nikah, dan layanan kalibrasi arah kiblat. Itu dari segi layanan. Kemudian dalam bentuk bimbingan, kita sudah memberikan beberapa bentuk bimbingan kepada masyarakat. Yang pertama adalah BIMWIN. BIMWIN yang kita laksanakan secara mandiri di KUA MKS, kita laksanakan setiap hari Senin dan hari Selasa. Dan ada juga BIMWIN yang kita laksanakan BIMWIN berbasis masjid yang kita laksanakan di Masjid Al-Falah Tembok, merupakan juga hasil kerjasama kita dengan kantor KB Kota Bukit Tinggi. Kemudian sekolah keluarga bekerjasama dengan PKK Kota Bukit Tinggi, bimbingan Kespro kerjasama dengan Puskesmas di wilayah Mandiangin, dan dosen Poltekkes Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya nomor 4, bimbingan moderasi beragama untuk Jatim dan wilayah binaan penyuluh. Bimbingan pembinaan BRUS, bina remaja usia sekolah, bimbingan pengurus masjid, nazir wakaf, pembinaan penyelenggaraan sembelih halal, serta tahsinul Quran keliling bersama penyuluh agama. Itu beberapa hal yang sudah kita laksanakan, baik dalam segi layanan maupun dari segi bimbingan kepada masyarakat. Oke Sobat KUA, terima kasih ya telah saksikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video kami selanjutnya.